Tiga hal tersebut adalah, pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah taubat, dan yang ketiga adalah perbaikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu muhasabah? Muhasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan koreksi atau mengoreksi atau mengevaluasi atau menghitung-hitung atas segala sesuatu yang telah lewat, baik itu hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, ataupun hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas, ataupun juga hubungan kita dengan alam hablum minal alam. Apakah sudah bagus atau belum? Kalau sudah bagus maka kita tingkatkan, kalau belum bagus maka kita terus perbaharui dengan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah bagus pertahankan, tapi kalau bisa adalah kita tingkatkan. Itu disebut dengan muhasabah. Dalam sebuah perusahaan, institusi baik negara maupun juga swasta, itu disebut dengan monef. Jadi monitoring dan evaluasi. Kalau setiap diri manusia itu melakukan evaluasi, maka insya Allah di dalam kita berbuat itu senantiasa hati-hati. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah kamu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita ada sebuah evaluasi internal sebelum kemudian kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling bagus adalah selalu menghitung di dalam satu hari ini kita seperti apa, di dalam minggu ini saya seperti apa, di dalam bulan ini saya seperti apa, dan di dalam tahun ini saya seperti apa. Itu artinya adalah muhasabah. Yang kedua adalah taubat. Hari ini luar biasa karena dihadiri oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Nisin. Biasanya sudah sibuk dengan urusan bisnis, tapi saat ini sebagai bentuk muhasabah saya ingin hadir di tengah-tengah kita. Matan Allah bituliyat. Sallu ala Nabi Muhammad. Taubat itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan. Tetapi permohonan itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh dan serius, serta dia berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali. Itu adalah namanya taubat. Maka taubat ada dua, taubat nasuha dan taubat sambel. Kalau taubat nasuha betul-betul, ya Allah saya mohon ampun, banyak dosa, banyak salah segala macam, so ampun-ampunnya Allah, tetapi kemudian besok melakukan lagi. Itu taubat sambel. Kalau sebenarnya suatu benar-benar besoknya saya bertobat, tidak mengulangi kembali dan seterusnya, dilakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau taubat sambal itu ya seperti kita kepedesan, udah tahu pedas, nambah lagi, itu namanya sambal. Demikian juga taubat sambal artinya hari ini kita taubat, besok berbuat salah lagi, besok taubat, kemudian berbuat salah lagi. Tidak masalah, karena setiap manusia itu al-insanu makhlukun khata' wa nisyan. Setiap manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Maka beristighfar, astagfirullahaladzim. Tadi Bang Jul lebih panjang lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
صالحا ووهب لي وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة nasuha. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bisa yang pendek, bertambah banyak lagi lebih bagus lagi. Itu adalah kita taubat. Mudah-mudahan urusan taubat itu sebetulnya tidak hanya pada saat kita ngomong saja, harus diikuti adalah mandi taubat. Ya Allah ya Tuhanku, saya niat mandi sunat untuk taubat dari ujung kepala sampai ujung kaki, persis seperti orang mandi wajib. Kemudian ada sholat taubat, sholi sunat taubat. Sesering mungkin lakukan sholat taubat itu bagus. Ya bisa siang, bisa malam, lebih bagus malam. Nah, setelah itu kemudian baru kita mohon ampun, dan permohonan itu diucapkan dengan lisan. Taubat yang sempurna seperti itu. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah perbaikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya tetapi banyak amal baiknya. Dan seburuk-buruk manusia adalah panjang umurnya tetapi banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan diri ini adalah merupakan implementasi daripada kita muhasabah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah muhasabah, kemudian kita bertobat kepada Allah tanpa dibarengi dengan perbaikan diri, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Maka dari itu saya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian jangan sampai hari ini sama dengan kemarin. Bahkan lebih rusak lagi adalah kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu adalah peningkatan diri. Urusan apa? Urusan hablum minallah. Kemarin saya sholatnya masih belum berjamaah. Tahun 2023 berjamaah. Kemarin tahun 2022 saya sholatnya belum pakai rawatib, sebelum dan sesudah qobliyah dan ba'diyah. Ya sekarang tahun 2023 kita coba seperti itu. Kemarin saya sama istri sama suami masih suka ngelawan, ngomong kasar dan segala macam. Sekarang perbaiki. Dalam urusan mencari rezeki, ya mudah-mudahan tahun ini terus meningkat. Pak Haji diberikan kesehatan, Bu Haji karirnya terus naik. Kita kan yang di sini Maha juga aman Pak Haji. Tidak ada pembinanya yang betul-betul memberikan dorongan. Kita di sini sebagai tahfiz yang melakukan semaksimal mungkin. Saya kira itu adalah merupakan satu cara manajemen yang paling bagus. Maka dari itu mudah-mudahan perbaikan diri ini bukan sekedar pada diri kita masing-masing, tetapi adalah kolektivitas yang terikat dengan tugas kita masing-masing di ma'had, di pekerjaan, dimanapun. Maka kemudian kita mudah-mudahan nanti semuanya dimatikan dalam keadaan Islam. Amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang sangat bagus menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sadad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ini rawahu Imam Tirmidzi. Jadi diriwayatkan dari Abu Ya'la Sadad bin Aus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdik, orang yang cerdas itu al-kaisu mandana nafsahu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya, wa amila lima ba'dal maut agar senantiasa beramal
untuk bekal nanti sesudah mati. Itu ternyata orang yang cerdas itu seperti itu. Segala macam amal perbuatan ibadah kita, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Agar apa? Kalau kita niatkan untuk mendapatkan akhirat, maka insya Allah dunianya akan ikut. Tapi kalau segala sesuatu kita niatnya adalah untuk dunia, maka insya Allah akhirnya kita tidak akan dapat apa-apa. Maka harus dibalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wal ajizu, kebalikannya itu ada orang yang kerdil, ya. Orang yang kerdil itu apa? Man atba'a nafsahu, adalah orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, hawa, selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu kan berarti cenderung kepada yang sifatnya negatif. Wa tamanna 'ala Allah, ya, tetapi ia mengharapkan berbagai harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin banyak diberikan nikmat oleh Allah, tapi sementara dia selalu menuruti hawa nafsunya. Ini adalah orang yang kerdil. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, yaitu ketika kita beramal adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan bagaimana kemudian Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat yang berdosa pada waktu siang, dan ia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada waktu malam hari, sehingga matahari itu terbit dari barat. Jadi taubat itu adalah sampai dengan nafas kita di tenggorokan itu masih Allah terima kapanpun, seperti itu. Allah itu akan menerima taubat pada waktu siang hari orang yang bertobat pada waktu malam. Kemudian orang yang bertobat pada waktu malam hari, maka kemudian Allah akan membentangkan dan menerima taubat itu pada waktu siang hari. Jadi ternyata Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah atas segala-galanya. Makanya Allah tidak lebih kejam dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa siksa Allah itu sangat pedih, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari sama-sama kita harus optimis di dalam menghadapi tahun baru ini, agar kemudian kita tidak terjebak dalam satu situasi. Kita memang harus jangan sampai lupa sejarah masa lalu, jadikan untuk kita menjadi dewasa. Kekurangannya kita evaluasi, dan kemudian kita membangun strategi baru agar ke depan jauh lebih baik. Kaitan dengan Ma'had Al-Islami As-Sofa, kita tidak main-main. Kita sedang berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini jadikan sebagai ladang amal kita, ladang amal jariah, ladang amal apapun. Pak Haji, Bu Haji, tanggal 4 Januari hari Rabu Kamis insya Allah 25 anak santri kategori duafa akan mendapatkan santunan dari hotel teras kita, di mana saya di sana salah satu petugas khotbah Jumat. Dan kemarin saya sudah koordinasi rapat dengan tim yang lain, insya Allah kita akan mengirimkan ke sana. Tetapi yang dikirim ke sana hanya perwakilan saja 7 orang, dan nanti kemudian dibagikan di sini. Daftarnya sudah saya kirim, dan ternyata kemudian saya kemarin dihubungi kembali oleh pihak hotel, Pak Ustadz bawa mobil, karena insya Allah ada sembakonya, ada apa namanya itu, ada bingkisannya kira-kira situ. Pak Ustadz, kalau saya minta untuk membaca doa di dalam acara ulang tahun hotel, siap apa tidak? Saya jawab kalau memang itu diminta siap, gitu Pak.
Jadi mudah-mudahan ini berkah ketika kemudian kita beramal di Asrofa. Rezeki mau dari mana saja, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah cemeti dan juga penyemangat agar kita terus melakukan dakwah yang lebih baik di Asrofa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kuliah subuh awal tahun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil mustafa